yang namanya bagaimana menyajikan data, gitu kan. Kemudian juga yang paling penting adalah ukuran pemusatan data, ya kan. Kemudian juga penyebarannya, kemudian angka indeks, ya. Kemudian jenis variabel, ya. Kemudian juga skala pengukuran, ya, dan juga beberapa alat bantu. Nah, jadi ini apa ya? Jadi bagaimana kita menyajikan data misalnya. Kita kalau menyajikan data dalam bentuk tabel ya. Jadi dalam bentuk tabel itu nah RP-nya jangan di dalam ya. Jadi RP-nya itu di luar, di atas. Nah, seperti ini. Nah, jadi misalnya kan dari suatu data itu ada kumpulan emiten gitu ya. Kumpulan emiten ya dan harga saham misalnya, harga saham per lembarnya seperti ini ya. Atau juga dalam bentuk, kalau ini dalam bentuk tabel, maka ini dalam bentuk poligon. Nah, jadi biasanya kalau dalam bentuk poligon ini kita menyajikan hasil ya. Jadi untuk tabulasi jangan dulu ya, tapi untuk menyajikan hasil oke gitu ya. Kemudian dalam bidang penggunaan di dalam bidang akuntansi dan juga manajemen itu sangat banyak ya. Jadi sangat diperlukan. Makanya ilmu akuntansi itu adalah ilmu akuntansi kuantitatif sebenarnya ya, gabungan antara kuantitatif dan juga kualitatif. Misalnya kita mau menentukan standar audit barang dan jasa, gitu ya. Kemudian menentukan depresiasi ya dan apresiasi barang dan jasa. Ya, kemudian analisa rasio keuangan perusahaan. Nah, ini adalah penggunaannya ya. Sehingga akuntansi itu sangat memerlukan ilmu statistik gitu ya. Di bidang pemasaran misalnya, ya sekarang itu tadi ya, kalau mau kita apa ya, bagian apa di divisi perusahaan itu ada divisi riset and development ya, atau juga bagian riset pasar katanya kan. Nah, itu meneliti pengembangan produk, mengembangkan potensi pasar. Nah, itu statistik semuanya diperlukan ya. Ekonomi pembangunan juga diperlukan ya. Agribisnis diperlukan statistik itu ya. Dan untuk menjadikan data gitu ya. Jadi dalam hal ini harus kita bedakan ya, mana populasi, mana sampel. Jadi yang dikatakan populasi itu objek ya, yang menjadi perhatian ya. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian. Nah, ini ya. Kemudian jenis data ya. Jadi dalam ilmu statistik ya, itu kita membutuhkan data yang namanya data kuantitatif dan data kualitatif. Ya, jadi kalau data kuantitatif itu terdiri dari namanya data diskrit dan juga data kontinu. Misalnya, kalau data diskrit itu jumlah mobil, jumlah orang, ya, jumlah TV. Kalau data kontinu itu berat badan, jarak, ya luas. Nah, artinya kalau dikatakan data kontinu itu cenderung ada jarak ya, cenderung ada jumlah, cenderung ada ukuran kuantitatif. Itu namanya data kontinu. Tapi kalau data diskrit, nah ini menyatakan jumlah ya. Yang perlu kita pahami gitu ya dalam ilmu tabulasi data ya. Oke, kemudian juga data berdasarkan pada sumbernya. Nah, ini ya. Jadi sumbernya data primer dan data sekunder. Jadi kalau data primer itu ya jenis data-data kualitatif itulah dia. Ini ya, data primer itu dia berupa wawancara langsung, ya wawancara tidak langsung ya. Artinya kalau kita sumber datanya data primer, maka kita sumber datanya dari wawancara ya. Kalau data sekunder bukan dari wawancara, tetapi dari pihak ketiga ya yang sudah diolah. Apakah dari BPS, Badan Pusat Statistik ya, apakah dari Bank Indonesia, apakah dari World Bank ya, atau juga dari Lembaga Pangan Dunia ya, FAO. Nah, ini. Jadi udah jelas ya, mana itu data. Data itu data primer dan data sekunder ya. Kemudian skala. Nah, ini juga yang paling penting. Kita harus mengetahui ya. Skala yang paling tinggi sampai skala yang paling rendah. Skala nominal paling rendah ya. Yang paling rendah di atasnya skala ordinal. Ya. Kemudian skala interval. Kemudian juga skala rasio. Nah, jadi kalau misalnya rasio itu dia bukan hanya menunjukkan persentase gitu ya, tapi juga jumlah. Misalnya apa?
jumlah aset PTA. Nah, jadi jumlah aset terdiri dari nilai kas, nilai piutang, nilai persediaan, kemudian nilai fix aset. Itu nilai total aset. Maka total aset adalah misalnya total aset perusahaan A nilainya 20 miliar. Nah, maka itu adalah skalanya apa? Skala rasio, gitu kan? Berapakah jumlah gaji? Ya, gaji di bank BCA, karyawan manajer. Ya, jumlah gaji ya berarti skalanya rasio, gitu ya. Tapi kalau menyatakan skalanya interval, maka nanti mengelompokkan ya, artinya memiliki jarak ya. Misalnya apa? Dari Medan ke tebing tinggi, gitu ya. Ya kan dari Medan ke tebing tinggi, Medan melewati Perbaungan. Maka jarak Perbaungan lebih rendah, lebih mudah dicapai dibanding dengan Medan Serampah. Ya karena Serampah lebih jauh dibanding dengan Perbaungan. Jika dari Medan, gitu kan, maka Serampah skalanya 5, ya kan? Perbaungan skalanya 4, ya kan? Nah, itu menyatakan skala ya, jarak. Kemudian menyatakan 3, ya. Di bawah Perbaungan apa? Lubuk Pakam, ya kan? Di bawah Lubuk Pakam itu apa? Tanjung Morawa misalnya kan. Itu skala interval ya. Jadi Tanjung Morawa itu skalanya 1, ya kan? Lubuk Pakam skalanya 2, gitu kan? Maka Perbaungan skalanya 3, gitu kan? Serampah skalanya 4, tebing tinggi skalanya 5. Nah, itu merupakan jarak ya. Kemudian kalau dia nominal, yaitu menyatakan ranking. Ya, skala ordinal ya. Kalau ordinal 5, sangat puas. Ya, bagaimana pelayanan di bank A? Sangat puas. Kemudian 4, puas. Kemudian yang ketiga netral. Netral harus diberikan ya. Kemudian 2, tidak puas. Ya, kemudian 1, sangat tidak puas ya. Nah, itu merupakan skala ya namanya ya. Kemudian ada beberapa apa ya hal lainnya ya. Nah, itulah yang terkait dengan skala ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, adik-adik sekalian. Sebelum kita lanjut pada yang materi lainnya. Ada? Nanti saya rekam apa ini ya, video ini untuk diulang, kalian ulang kembali ya. Ya, berikutnya ya, sekarang menyajikan data. Ya, menyajikan data. Nah, maka dalam hal ini nanti kita mau menyajikan ya bagaimana menyajikan saham sebelum melakukan investasi ya. Kemudian melihat daftar informasi harga saham sebelum membeli. Nah, jadi langkah-langkah dalam statistik ya memahami masalah dan jawaban yang diperlukan. Nah, itu ya. Nah, maka dalam hal ini ya dalam salah satu menyajikan mendeskripsikan data ya, mendistribusikan data gitu kan, maka kita ada yang namanya data frekuensi. Jadi kalau dalam data frekuensi itu di dalam penyajian deskripsi data, maka itu masuk kelompok kategori deskripsi data ya, frekuensi. Berapakah frekuensi yang menjawab sangat setuju? 50%. Berapakah yang menjawab setuju? 35%. Ya. Berapakah yang menjawab netral? Nah, misalnya 10%. Ya, berapakah yang menjawab tidak puas? Maka itu adalah misalkan 5%. Maka itu menunjukkan skala frekuensi ya. Nah, itu. Jadi frekuensi ya menunjukkan urutan dari yang terkecil dengan yang terbesar ya, atau yang sebaliknya ya. Nah, itu menunjukkan frekuensi. Jadi dalam nanti kalau kalian menyusun skripsi gitu kan, selain dari statistik deskriptif, ada lagi namanya statistik frekuensi ya, karena statistik frekuensi itu menyatakan distribusi data ya. Nah, jadi ini contohnya dalam hal ini frekuensi. Jadi kalau nanti mentabulasi berapakah orang yang jawab 5, nah dalam kuesioner yang disebarkan, nah itu difrekuensikan. Ada nanti caranya dengan SPSS. Nanti akan kita lihat ya. Nah, ini juga frekuensi relatif. Nah, ini. Ya. Kemudian frekuensi lainnya ya, ada batas kelas atas dan ada batas kelas bawah. Nah, ini
menyatakan ya. Kemudian ada menyatakan nilai tengah. Ya, nilai tengah ini ya. Ya, kemudian ada menyatakan nilai tepi. Nah, inilah nilai tepi ya. Jadi nilai tepi itu nilai batas antara border yang memisahkan antara nilai antara kelas 1 dengan kelas yang lainnya ya. Nah, kalau dia frekuensi kumulatif, nah itu menunjukkan ya frekuensi ya setiap kelas baik itu meningkat, kurang atau juga turun ya. Nah, itu. Oke. Nah, kemudian juga di dalam penyajian laporan statistik ya, itu supaya tampilannya bagus ya, supaya tampilannya enak dipandang mata gitu kan, maka ada caranya kita menyajikan dalam bentuk yang namanya histogram ya. Jadi dalam dalam bentuk histogram ini yaitu grafik gitu ya, yang membentuk balok ya, di mana sumbu horizontal X ya adalah tepi kelas sumbu vertikal Y ya, di mana frekuensi dari setiap kelas ya. Jadi di sini histogramnya terlihat ya. Kalau histogram yang paling tinggi berarti yang mana ini? Coba dibaca. Coba dibaca, silakan. Mana yang paling tinggi? Interval mana yang paling tinggi? Kalau dari misalkan harga saham gitu kan. Harga saham yang ada di perusahaan manufaktur yang paling banyak yang mana? Berapa harga saham yang paling banyak? Silakan. Ada? Silakan. Siapa yang bisa membaca ini? Ayo, ada yang bersuara? Saya, Pak. Ya, silakan. Yang terbanyak itu yang pada frekuensi 9, Pak. Yang dengan interval 447,5 sampai dengan 591,5, Pak. Ya, jadi maknanya apa? Maknanya gimana? Kita bukan hanya membaca statistik ya, tapi maknanya juga. Maknanya apa? Itu terkait dengan harga saham. Berarti apa? Berarti, Pak, dengan rentang segitu memiliki frekuensi terbanyak, Pak. 9, Pak. Jadi jawabannya, perusahaan dari suatu kumpulan perusahaan yang go public, harga saham yang memiliki harga 447 ya, kisaran 447 sampai dengan 595 itu ada 9 emiten. Itu cara menjawabnya ya. Ada 9 emiten. Untuk harga saham perusahaan yang harga sahamnya 303 sampai 447 ada 5 perusahaan. Ya kan? Untuk saham yang harganya di atas 700 ada satu saham. Ada satu emiten. Itu cara membacanya ya. Itu namanya statistik frekuensi dalam bentuk histogram ya, sehingga orang mudah menjawabnya ya. Cukup jelas? Jelas ya. Nah, kalau dalam bentuk poligon seperti ini, berarti apa? Ya, dalam bentuk poligon nanti bisa dihasilkan dari SPSS ya. Dalam bentuk poligon artinya perusahaan yang punya harga saham 519 ada 9 perusahaan, maka frekuensinya lebih tinggi dibanding perusahaan yang punya harga saham 375 atau lebih tinggi dari saham yang perusahaannya 231. Itu cara jawabnya ya. Ya, kemudian kurva OGIP. Nah, juga kurva OGIP ini menunjukkan kombinasi antara interval kelas dengan frekuensi kumulatif ya. Jadi menunjukkan frekuensinya ini ya. Jadi ini interval, jadi ini tepi kelas, kemudian juga frekuensi lebih ya dari ya. Seperti ini.
Dan juga dalam bentuk kurva OGIP ya. Jadi kurva OGIP itu di mana harga yang tertinggi dengan harga yang terendah dan juga frekuensi kumulatifnya mana yang tertinggi, mana yang terendah. Ya, seperti ini ya. Oke, silakan ada yang mau diskusi? Silakan. Nanti kita langsung praktik nanti ya. Oke, cukup jelas ya saya kira. Ya. Berikutnya ya kita menyajikan ya ukuran pemusatan ya. Jadi ukuran pemusatan di sini yang berkaitan dengan nilai tunggal ya antara yang mewakili suatu kumpulan data yang menunjukkan karakteristik dari data ya. Ukuran pemusatan menunjukkan pusat dari nilai data ya. Misalnya berapakah harga rata-rata saham? Nah, itu berarti menunjukkan pemusatan datanya rata-rata ya. Berapakah harga rata-rata inflasi tahun 2023 tahun 2003? Nah, itu berarti menunjukkan pemusatan data ya. Berapa rata-rata pendapatan usaha kecil dan menengah? Nah, itu berarti rata-rata ya pemusatan datanya. Nah, jadi rata-rata itu dalam nanti statistik apa ya, statistik terapan juga itu langsung kita rata-ratakan ya. Dan juga rata-rata populasi. Nah, jadi rata-rata populasi dan rata-rata sampel ya. Jadi rumusnya. Nanti tinggal kita gunakan aja menu dari SPSS ya. Kemudian rata-rata hitung populasi. Nah, ini menunjukkan harga saham per lembar dari Mustika Ratu ini. Kemudian harga saham per lembar dari Indosiar ini. Nah, jadi nanti kita dapat rata-ratakan berapakah harga rata-rata sahamnya. Nah, harga rata-rata sahamnya adalah total harganya kita totalkan dulu ya 9.800 dibagi dengan 20. Maka harga rata-ratanya 490,75 ya. Cukup jelas? Mudah ya menghitung rata-rata populasi. Nah, sekarang bagaimana menghitung rata-rata sampel? Nah, kalau sampelnya 9 ya 9 ya, maka dibagi aja. Total asetnya ya jumlah X-nya ada 85, 95 ya, jumlah total asetnya 85.999 dibagi dengan 8 ya, maka harga rata-rata sampelnya 9.551 ya. Atau dibagi 9 ya. Nah itu. Nah, kalau rata-rata tertimbang ya, kalau mencari rata-rata tertimbang, nah ini nilai ya rata-rata sampel ya. Rata-rata populasi ini rata-rata sampel ya, maka dapat jumlah. Maka perkalian dari sampel dengan populasi dibagi kan. Nah, dibagi dengan jumlah rata-rata sampel disebut dengan rata-rata tertimbang ya. Aset tertimbang ya, saham tertimbang. Nah, itu cara menghitungnya. Nanti YouTube-nya saya berikan ya. Kemudian juga rata-rata hitung tertimbang, rata-rata dengan bobot dan kepentingan dari setiap data berbeda ya. Jadi besar kecilnya bobot tergantung pada alasan ekonomi dan teknis ya. Jadi rumus menghitung rata-rata tertimbang itu di rata-ratakan lalu dibagi ya. Bagi sampelnya ya. Ya, kemudian menghitung rata-rata per kelompok. Jadi kita data per kelompok adalah data yang sudah dibuat distribusi frekuensinya ya. Jadi ini nilai interval ya, ini nilai tengah ya, ini jumlah frekuensi, maka F kali X ya, maka dapatlah jumlah nilai X ya, dibagi dengan rata-ratanya berapa ya, jumlah rata-rata 20, maka 490,7 lah harganya untuk menghitung rata-rata tiap kelompok. Ya, kemudian menghitung rata-rata per kelompok. Jadi setiap kelompok dalam bentuk skala interval maupun juga rasio ya, yang mempunyai rata-rata hitung. Nah, ini. Jadi sifat rata-rata hitung sebagai satu-satunya ukuran pemusatan, maka
jumlah deviasi ya setiap nilai terhadap rata-rata hitungnya selalu sama dengan 0 ya. Jadi rata-rata hitung sebagai titik keseimbangan ya dari keseluruhan data, maka letaknya berada di tengah data ya. Jadi rata-rata hitung nilainya dipengaruhi oleh nilai ekstrim, yaitu nilai yang sangat besar atau yang sangat kecil ya. Kemudian median ya. Jadi kalau dalam median dari menu Excel maupun juga menu SPSS bisa kita cari ya. Tinggal klik aja median. Jadi yang dikatakan median itu nilai tengah. Ya, dari kelompok data yang nilai tengahnya mana? Ya, nilai namanya median ya. Jadi contoh median, nah inilah. Jadi dari 9 tengah inilah dia. Ya, yang namanya nilai tengah. Dari perusahaan yang punya total aset ini, gitu ya, berapakah nilai tengahnya? Ya ini. Nanti ini semuanya di dalam SPSS ya. Kemudian modus. Nah, apa itu modus? Nilai yang paling banyak muncul ya, atau nilai yang sering muncul. Ya, modus rumus statistikanya M0 sama dengan L tambah D1, D1 tambah D2 dikali XI ya. Nah, inilah modusnya. Berarti nilai tengahnya ini. Oke ya, ini manualnya ya. Kalau hitungan statistiknya nanti ada ya. Silakan dibaca nantinya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Cukup jelas ya? Oke ya. Modus nanti kita tinggal run dari SPSS dapat semuanya. Ini teorinya dulu. Menghitung rata-rata median modus. Nah, jadi untuk menghitung rata-rata median modus ini grafiknya ya. Kurvanya condong kiri ya. Kemudian kurva yang condong ke kanan ya, ini terlihat ya. Ya, kemudian kuartil. Apa itu kuartil? Nah, kuartil itu ukuran letak yang membaginya menjadi 4 bagian. Jadi kalau orang dulu menyatakannya 1 hasta, 2 hasta, 3 hasta, 4 hasta, itu namanya kuartil ya. Jadi kalau dalam tangan kita ya, tangan kiri dan tangan kanan itu ada yang namanya kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, kuartil 4. Jadi yang kuartil yang paling tinggi yang mana? Kuartil 4 ya. Jadi kuartil itu hanya sampai 4, nggak ada yang 5 ya. Nah, kuartil 1, kuartil 2, biasanya kuartil 1 0 sampai 25, kuartil 2 25 sampai 50, kuartil 3 50,5 sampai kepada 75, 75 sampai 100 kuartil 4. Nah, itu namanya kuartil ya. Nanti kita praktikkan semua ini. Nah, contoh kuartil itu. Nah, inilah dia. Bank Lipo kuartil 1, Bank Mustika kuartil 2 ya. Kelompok Kimia Farma, United Tractor, Bank Swadesi, Hexindo kuartil 1. Ya kan? Kuartil 2-nya Dankos, Manhattan, Jakarta, Berlian. Kuartil 3-nya Ultrajaya, Indosiar, Great River, Ades Arlepindo. Asuransi Ramayana, Bank Buana, Timah, Hero Supermarket. Kuartil keempat ya. Jadi menunjukkan ya kalau kuartil keempat itu harga sahamnya lebih tinggi dibanding harga saham yang kuartil 3 ya, dibanding harga saham kuartil 2, dibanding harga saham kuartil 1 ya. Nah, ini. Cukup jelas ya? Nah, kalau desil apa? Ukuran letak yang membagi 10 bagian yang sama ya. Jadi D1 10%, D2 20%, D9 sampai dengan 90% ya. Jadi ini desil namanya grafiknya ya. Desil yang tidak terkelompok ya ini dia ada desil D1, D2, D3 ya. Jadi mencari hanya kalau desil kalau dia kuartal tadi 4 ya, tapi kalau desil 3. Nah, itu ya bedanya antara desil dengan kuartil. Ya. Persentil ya, ukuran letak yang membagi 100. Nah, ini ya. Jadi kalau dia persentil 100 ya. Kalau dia kuartil 4, kalau dia desil 3. Ya, itu bedanya ya. Jadi 1/n dibagi 100. Jadi yang pertama dari 100. Kemudian 2n per 100. Yang kedua dari 100. Kemudian yang ke-9 dari 100. Nah, ini.
Baik, itu saja ya materi kita ketiga ini. Nantinya boleh dilihat dari Zoom ya, yang ada dari dari YouTube saya, dan harap semuanya subscribe ya, sehingga bisa mengikuti perkuliahan ini ya, tidak hilang bahannya ya. Ada yang mau bertanya, silakan. Oke, kalau tidak ada, saya kira itu sajalah ya perkuliahan ini, dan minggu depan nanti bisa kita lanjutkan apakah offline ya atau juga online ya, nanti kita lihat ya. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, saya kira itu sajalah ya perkuliahan kita di siang hari ini, dan kita lanjutkan ya di minggu depan ya. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, jadi boleh meninggalkan ruangan ya, silakan. Pagi Pak. Ya, pagi. Pagi Pak. Ya.